Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dalam memenuhi tugas ujian akhir semester. Bersama saya Arya Torik Ramadan dan rekan-rekan ada Saudari Yana, Saudari Zahwa, Saudari Elva, Saudari Farha, Saudara Liga, Saudara Liwa, Saudara Sirojudin Akbar, Saudara Nabila Sodik, dan yang terakhir Saudara Heri Setiadi yang akan memaparkan dan melaporkan mengenai tsunami atau bencana alam yang terjadi di Selat Sunda yang diakibatkan oleh letusan Gunung Anak Rakatau. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita menyimak laporannya. Berikut laporannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Farhana di sini akan menjelaskan pengertian tentang bencana alam. Yang pertama ada pengertian menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, di mana dikatakan bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain dapat berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, atau bahkan tanah longsor. Yang kedua ada pengertian bencana alam menurut Wikipedia, di mana dikatakan bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, hurikan, badai tropis, taifun, tornado, kebakaran liar, dan wabah penyakit. Selanjutnya pengertian bencana alam menurut beberapa ahli geografi. Yang pertama datang dari ASEAN Disaster Reduction Center, di mana dikatakan bencana alam adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan, di mana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada. Selanjutnya, pengertian dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia, di mana dikatakan definisi bencana alam adalah peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia, serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna, sehingga memerlukan bantuan luar, biasa dari pihak luar. Cukup sekian penjelasan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Sodik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari tsunami. Tsunami secara etimologi adalah berasal dari kata bahasa Jepang yang kemudian diadopsi dan digunakan oleh seluruh masyarakat di dunia. Adapun kosakata tersebut adalah tsu yang artinya pelabuhan dan nami yang artinya ombak. Penggunaan kata tersebut merujuk pada kebiasaan orang Jepang yang datang ke pelabuhan setelah terjadinya tsunami. Lalu yang B adalah menurut para ahli. Menurut Simanjuntak pada tahun 1994, tsunami adalah salah satu dari sekian kejadian alam yang ditandai dengan pasangnya air laut dalam skala besar dan terjadi secara mendadak. Kejadian ini biasa terjadi setelah adanya goncangan gempa bumi tektonik. Gelombang air laut yang dihasilkan mampu menghancurkan area pemukiman di sekitar pantai. Sementara itu, Junire pada tahun 2009 juga menyebutkan bahwa tsunami adalah salah satu jenis bencana alam yang kerap terjadi di kawasan Indonesia. Menurutnya, tsunami merupakan gelombang besar yang terjadi akibat adanya gempa bumi di bagian dasar samudera, letusan gunung api, serta longsoran massa batuan di sekitar kawasan basin samudera. Sedangkan menurut Sudrajat pada tahun 1994, tsunami yang terjadi mempunyai kaitan erat dengan terjadinya perubahan bentuk dasar laut dalam secara cepat yang diakibatkan oleh berbagai faktor geologi. Faktor-faktor tersebut dapat berupa adanya letusan gunung berapi dan juga gempa bumi. Sedangkan menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG pada tahun 2006 menyebutkan atau menjelaskan bahwa pengertian tsunami adalah bencana alam berupa gelombang laut yang diakibatkan oleh gempa bumi di dasar laut dan memiliki kemampuan untuk menjalar dengan kecepatan tinggi, bahkan nih kecepatannya sampai 900 km per jam. Baiklah, cukup sekian dari saya tentang pengertian dari tsunami. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya.
Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyebab terjadinya tsunami. Kita ketahui bahwasanya tsunami itu kebanyakan terjadi akibat gempa bumi. Namun, ada beberapa hal yang menyebabkan tsunami itu terjadi. Di antaranya yang pertama yaitu hantaman meteor. Nah, penyebab yang satu ini itu memang jarang sekali terjadi dan bahkan belum ada dokumentasi yang menyebutkan adanya tsunami akibat hantaman meteor ini. Namun, hal ini tuh mungkin saja terjadi. Sebuah simulasi dari komputer canggih menampilkan bahwa apabila ada meteor besar dengan diameter lebih dari 1 km, maka akan menimbulkan bencana alam yang dahsyat. Efeknya sama seperti saat bola atau benda berat menghantam air yang berada di sebuah kolam atau bak air. Jadi, ketika gerakan meteor itu jatuh ke bumi dengan diameter lebih dari 1 km dan kecepatan yang sangat cepat yang menghantam permukaan laut, maka akan terjadinya gelombang air laut yang sangat besar dan memicu timbulnya tsunami. Yang kedua yaitu gempa bumi bawah laut. Hampir 90% peristiwa tsunami di dunia ini disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi di bawah laut. Gempa bumi yang terjadi di bawah laut akan menimbulkan banyak getaran yang akan mendorong timbulnya gelombang tsunami. Gempa bumi yang terjadi di bawah laut ini adalah jenis gempa tektonik yang mana timbul akibat adanya pertemuan atau tubrukan dari lempeng tektonik. Namun perlu kita ketahui bahwasanya tidak semua gempa bumi bawah laut itu akan menimbulkan tsunami. Gempa bawah laut yang dapat menyebabkan tsunami hanya jika pusat gempa itu kurang dari 30 km di bawah permukaan laut. Gempa minimal berkekuatan 6,5 skala Richter dan pola gempa adalah pola sesar, naik atau turun. Jika ciri-ciri ini muncul, maka kita itu wajib siaga akan datangnya tsunami. Yang ketiga yaitu longsor bawah laut. Nah, bahwasanya di dasar laut itu terdapat struktur yang mirip dengan daratan seperti bukit, lembah, dan cekungan yang bisa longsor sewaktu-waktu. Nah, tsunami yang disebabkan oleh longsor di bawah laut ini dinamakan tsunami submarine landslide. Longsor bawah laut ini biasanya disebabkan oleh gempa bumi tektonik atau letusan gunung bawah laut. Nah, getaran kuat yang ditimbulkan oleh longsor ini kemudian bisa menyebabkan terjadinya tsunami. Selain itu, tabrakan lempeng di bawah laut itu juga bisa menyebabkan terjadinya longsor. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, meteorologi. Tsunami yang disebabkan oleh meteorologi ini akibat dari iklim, yang mana dipicu oleh gangguan terhadap tekanan udara atau atmosfer di atas permukaan laut. Pertemuan gelombang udara dan gelombang air laut itu memiliki kecepatan aliran yang sama. Nah, hal ini akan mendorong gelombang laut yang lebih besar ke daratan. Yang selanjutnya yaitu letusan gunung berapi. Kita ketahui bahwasanya Indonesia ini termasuk Ring of Fire, yaitu cincin api Pasifik, di mana Indonesia ini dikelilingi oleh banyak gunung dan diantaranya banyak gunung berapi yang masih aktif. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya tsunami akibat gunung berapi tersebut. Letusan gunung berapi ini, baik itu di atas maupun di bawah laut, dapat menyebabkan terjadinya tsunami. Faktor inilah yang menjadi penyebab tsunami banyak terjadi di Indonesia. Erupsi dari gunung berapi dapat menyebabkan tsunami hanya jika kekuatan getarannya itu cukup besar. Efek getaran dari gunung berapi tersebut setara dengan gempa tektonik di bawah laut.
Selanjutnya saya akan menyebutkan kasus-kasus tsunami yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu tsunami Aceh tahun 2004. Berdasarkan data yang ada, peristiwa tersebut menelan kurang lebih 170.000 korban jiwa dan kerugian akibat bencana tersebut ditaksir mencapai 42,7 triliun. Yang kedua yaitu tsunami Pangandaran 2006. Pada bencana tersebut menewaskan 668 orang dan 65 orang hilang. Yang ketiga yaitu tsunami Palu pada tahun 2018. Berdasarkan data BNPB bahwa korban meninggal mencapai 2.045 orang. Didapati paling banyak ada di pulau sebesar 1.636 orang dan disusul Sigi kemudian Parigi. Sementara itu, korban yang mengungsi sebanyak 32.775 orang dan 8.731 orang pengungsi berada di luar Sulawesi. Yang keempat yaitu tsunami Selat Sunda tahun 2018. Gelombang tsunami yang menerjang pesisir Banten dan Lampung pada Sabtu 22 Desember 2018 malam menyebabkan mencapai 437 orang meninggal dunia dan ribuan orang terluka serta belasan hilang, sehingga sebanyak lebih 2.752 rumah rusak dan puluhan ribu orang harus mengungsi. Dalam laporan BNPB, gelombang tersebut bahkan mencapai 5 meter. Jadi saya akan menjelaskan tentang cara penanggulangan bencana tsunami. Yang pertama yaitu membuat tempat berlindung anti gempa dan tsunami. Seperti kita ketahui, negara Jepang merupakan negara yang sering terkena bencana tersebut, sehingga mereka membangun bangunan tinggi ataupun gedung-gedung anti gempa. Yang kedua, mengetahui cara melakukan evakuasi mandiri. Cara ini bisa dilakukan dengan menjauhkan pantai ataupun bergerak ke tempat yang lebih tinggi. Tindakan ini sangat membantu karena evakuasi yang dilakukan tanpa menunggu arahan dari petugas. Yang ketiga, pahami status peringatan dini gempa dan tsunami. Tingkatan ini ada 3. Yang pertama, waspada, yaitu tinggi tsunami kurang dari 0,5 meter. Walau kecil, warga tetap diminta untuk menjauhi pantai atau sungai. Yang kedua, siaga, yaitu tinggi tsunami diperkirakan ada di kisaran 0,5 meter hingga 3 meter. Pemerintah diharapkan dapat mengarahkan warga untuk evakuasi. Yang ketiga yaitu awas. Tinggi tsunami diperkirakan lebih dari 3 meter dan warga diminta evakuasi segera. Kemudian yang keempat, tetap tertib dan tidak melebih-lebihkan keadaan dengan tidak membuat video yang diiringi dengan teriakan-teriakan yang keras ataupun foto kondisi korban di media sosial dan lain sebagainya. Yang kelima, mengembangkan sistem pemantau agar selalu siap menghadapi bencana. Baiklah, perkenalkan nama saya Zahwa Nabila Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang penyebab terjadinya tsunami di Selat Sunda yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Akbar. Yang secara umum, sekarang saya akan menjelaskan secara khusus yaitu tsunami di Selat Sunda pada tahun 2018. Bisa dilihat di sebelahnya ada video atau gambaran 4 skenario penyebab tsunami di Selat Sunda. Yang pertama, kalian bisa melihat angka pertama. Di situ menunjukkan adanya Gunung Anak Krakatau. Nah, gunung tersebut akhirnya meletus sehingga dia menyebabkan material yang ada di dalam gunung keluar, menyebabkan namanya aliran piroklastik. Nah, atau bisa disebut sebagai wedus gembel. Nah, dengan kecepatan tersebut, kecepatannya sekitar 100-700 km per jam. Kemudian kasus seperti ini itu pernah terjadi juga nih di Gunung Pale Martinique pada tahun 1902 tanggal 8 Mei. Nah, karena meletus Gunung Anak Krakatau tersebut kemudian mengeluarkan material dan runtuhnya kaldera sehingga terjadi kesetimbangan volume air secara mendadak. Nah, analoginya dia menekan seperti kita menekan gayung ke bak mandi lalu membalikkannya. Itu seperti itu gambarannya.
Kemudian yang ketiga, karena material Gunung Anak Krakatau ini longsor, nah karena anak Gunung Krakatau ini dekat dengan laut, ya longsornya pasti ke laut, kemudian terjadilah tsunami. Nah, tsunami tersebut juga pernah terjadi nih di Gunung Anzen, Jepang. Nah, karena materinya turun dari atas dari Gunung Anak Krakatau, kemudian turun ke laut. Nah, kolapsnya kolom air akibat keletusan gunung api di laut ini menyebabkan tsunami yang terjadi di Banten pada tahun 2018. Akhirnya karena luapnya dari material tadi di laut sehingga dia turun seperti kita membalikan bak gayung di bak mandi, kemudian dia meluber ke daratan. Akhirnya terjadilah tsunami di Selat Sunda. Seperti itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya kepada pemateri selanjutnya dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eristiadi dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait dengan data-data yang terjadi pada saat bencana tsunami di Selat Sunda. Perlu diketahui bahwa tsunami Selat Sunda ini terjadi pada tanggal 22 Desember 2018. Peristiwa tsunami ini disebabkan oleh aktivitas atau letusan dari Gunung Anak Krakatau yang berada di daerah Selat Sunda menghantam daerah pesisir Banten dan Lampung. Menurut data BNPB, setidaknya ada 4 daerah yang terdampak atau terkena dari bencana tsunami di Selat Sunda ini. Yang pertama itu adalah Kabupaten Lampung Selatan, yang kedua adalah Kabupaten Serang, ketiga Kabupaten Pandeglang, dan yang terakhir adalah Kabupaten Tanggamus. Di Kabupaten Lampung Selatan ini, menurut data BNPB, ada setidaknya 118 orang meninggal dunia, 11.810 orang luka-luka, 7 orang hilang, dan 6.999 keluarga yang mengungsi ke daerah atau tempat-tempat yang lebih aman. Yang kedua adalah Kabupaten Serang. Berdasarkan data BNPB, ada setidaknya 21 orang meninggal dunia, 3.306 orang luka-luka, dan 1.227 keluarga yang mengungsi. Yang ketiga adalah Kabupaten Pandeglang. Ada setidaknya 296 orang meninggal dunia, 16.712 orang luka-luka, 3 orang hilang, dan 7.972 keluarga yang mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman. Dan yang terakhir adalah Kabupaten Tanggamus. Kabupaten Tanggamus ini terkena dampak dari tsunami Selat Sunda ini, yaitu 1 orang meninggal dunia dan 92 orang luka-luka. Nah, Bupati Pandeglang dan Bupati Lampung Selatan ini sudah menetapkan atau memberlakukan SK terkait dengan tanggap bencana yang terjadi di Selat Sunda ini. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan BNPB sendiri, yaitu adalah BNPB melakukan pendampingan wilayah yang terdampak dari bencana tsunami di Selat Sunda ini. Maksudnya pendampingan ini terkait dengan psikologis dari korban yang selamat, psikologis mental dan kejiwaan. Itu mereka harus didampingi atau dihibur oleh tim dari BNPB atau tim dari Dinas Sosial daerah setempat gitu. Dan yang kedua adalah memberikan santunan atau bantuan pada korban-korban yang terkena dampak dari tsunami di Selat Sunda ini, baik berupa sandang, pangan, dan papan. Dan yang ketiga adalah pekerjaan huntara atau hunian sementara. Ini berkoordinasi dengan BNPB dan Dinas Sosial setempat, daerah setempat gitu. Nah, di sini ada hunian sementara yang ada hunian sementara yang terupdate per tanggal 14 Januari 2019 itu ada sekitar 826 unit, dan huntara yang diusulkan itu adalah
unit hunian sementara. Dan itu terbagi di beberapa kecamatan, yaitu ada Kecamatan Labuan, Kecamatan Carita, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Panimbang, dan Kecamatan Sumur. Dapat disimpulkan bahwa menurut data BNPB yang terupdate tanggal 14 Januari 2019, ada setidaknya total keseluruhan dari berbagai daerah yang sudah dikumpulkan oleh BNPB itu ada setidaknya 437 orang meninggal dunia, 10 orang korban hilang, 31.943 korban luka-luka, dan 16.198 keluarga yang mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman. Nah, ini adalah merupakan data-data menurut BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Daerah. BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, kondisi akhir dari bencana tsunami di Selat Sunda ini itu sudah memverifikasi rumah-rumah warga yang terkena dampak dari tsunami Selat Sunda ini untuk diberikan bantuan berupa hunian sementara yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu ada sekitar 826 unit. Terus ada pengungsian yang berangsur mulai berkurang. Ini juga merupakan bantuan dari BNPB dan Dinas Sosial setempat atau dari Pemda setempat untuk memberikan hunian sementara pada korban-korban yang terkena dampak dari tsunami Selat Sunda ini. Dan yang ketiga adalah mayoritas pengungsi yang rumah rusak. Nah, jadi mayoritas di sini adalah yang harus diprioritaskan adalah rumah-rumah yang terkena dampak dari tsunami di Selat Sunda ini. Dan yang keempat adalah aktivitas warga sudah berangsur normal. Jadi pasca tsunami di Selat Sunda ini warga sudah kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar pengungsi seperti pakaian, makanan, dan bantuan santunan lainnya sudah diberikan dari Dinas Sosial setempat, BNPB, swasta, dan lembaga-lembaga yang menggalang dana untuk berdonasi untuk warga-warga yang terkena dampak di tsunami Selat Sunda ini. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari saya terkait dengan data-data korban yang terjadi di Selat Sunda ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iza Muzayanah akan menjelaskan sedikit tentang penyebab atau dampak kerusakan dari bencana alam tsunami. Dan penyebab dari bencana alam tsunami ini perlu diketahui oleh masyarakat banyak, mengingat bahwa bencana alam tsunami ini dapat terjadi kapan saja. Dan tsunami dan bencana alam merupakan salah satu hal yang cukup menakutkan bagi makhluk hidup yang ada di bumi ini. Dan tsunami merupakan salah satu macam bencana alam yang seringkali terjadi di Indonesia. Penyebab tsunami bisa terjadi karena berbagai faktor. Dan di Indonesia sendiri, tsunami sudah terjadi beberapa kali. Salah satunya bencana alam tsunami yang terjadi pada tahun 2004, tepatnya di Aceh. Dan Indonesia tergolong sering mengalami bencana alam tsunami, dikarenakan wilayah ini terdapat di tiga lempeng tektonik dan cincin api Pasifik Laut. Dan saya akan menyebutkan 3 dari dampak bencana tsunami. Yang pertama itu terjadi kerusakan di dalam prasarana dan sarana sehingga menyebabkan berbagai aktivitas dan lalu lintas yang lainnya terganggu. Lalu yang kedua, lahan pertanian dan perkebunan yang rusak. Aliran air
akibat tsunami di daratan juga dapat mengikis topsoil atau lahan pertanian maupun perkebunan sehingga lahan akan terdegradasi. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu dampak terhadap perekonomian. Bencana alam tsunami dapat mempengaruhi harga komoditas pangan dan energo yang tentunya akan memicu terjadinya inflasi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tanggapan pemerintah akan bencana tsunami Selat Sunda. Dikutip dari Jakarta, Kompas.com, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Serang dan Bandar Lampung mengalihkan bantuan untuk pengungsi korban bencana tsunami Selat Sunda di wilayah Banten bagian barat, yakni Pandeglang, Serang, serta Lampung Selatan. Bantuan yang disalurkan diharapkan dengan tanggap bencana setempat dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terkena bencana. Kepala Humas BPJS Kesehatan mengatakan, atas kejadian tersebut, kami sampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada masyarakat di wilayah Banten, khususnya di Pandeglang, Serang, serta di Lampung Selatan. Kami juga berkoordinasi dengan BPJS cabang setempat agar pelayanan penjaminan kesehatan serta khususnya peserta JKN KIS tetap optimal, ujar Kepala Humas BPJS M. Iqbal Anas Ma'ruf dalam keterangan resmi. Kemudian Iqbal menambahkan, berharap terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat serta mangku kepentingan di Banten dan Lampung untuk mengetahui secara pasti kebutuhan para korban bencana tsunami. BPJS Kesehatan Cabang Serang bekerjasama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HPMI Serang dan Forum Keluarga Mahasiswa FKM Untirta dalam pemberian bantuan tanggapan bencana tsunami di Kabupaten Serang dan Pandeglang dan diserahkan kepada Posko Bantuan Terpadu Taruna Siaga Bencana Tagana dan Dinas Sosial Labuan. Sementara itu, BPJS Kesehatan Bandar Lampung telah menyerahkan langsung bantuan ke Posko Penanganan Darurat Tsunami Kabupaten Lampung Selatan. Adapun bantuan yang diberikan berupa bahan sembako, obat-obatan, popok bayi, pembalut wanita, air bersih, serta pakaian dan selimut, dan sedikit sumbangan uang dari Duta BPJS Kesehatan. Sekian yang bisa saya laporkan mengenai tanggapan pemerintah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung dari materi sebelumnya, kali ini kita akan membahas mengenai mitigasi bencana. Tentu, mitigasi bencana ini selain diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, kita mesti tahu apa sih mitigasi bencana itu. Mitigasi bencana itu merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik dan penyadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, yang mana terjadinya bencana ini dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, juga menimbulkan banyak kerugian tentunya. Dengan adanya mitigasi bencana ini, diharapkan kita dapat minimalisir dampak yang ditimbulkan saat terjadinya bencana nanti. Maka dari itu, selanjutnya kita mesti tahu bahwasannya tujuan dari adanya mitigasi bencana ini adalah untuk minimalisir dampak akibat terjadinya suatu bencana. Nah, dari situ yang pertama kita akan mengambil suatu tema, yaitu mitigasi bencana tsunami yang telah terjadi pada Selat Sunda, pada tahun 2018. Ada 3 nih bentuk mitigasi bencana tsunami. Yang pertama itu ada pra, kemudian saat, dan juga pasca. Yang pertama ini pra bencana. Apa sih harus kita lakukan? Tentunya yang pertama yaitu mengumpulkan informasi bencana yang diperkirakan terjadi di daerah tempat sekitar kita. Kemudian menyiapkan dokumen serta surat-surat penting dalam satu tempat agar tidak tercecer. Kemudian mempelajari serta merencanakan jalur evakuasi menuju tempat yang aman. Yang keempat, melakukan pelatihan evakuasi untuk keluarga serta masyarakat setempat. Dan yang kelima yaitu mempersiapkan peralatan P3K lengkap. Gimana kemudian ada nih namanya saat terjadinya bencana, apa sih harus kita lakukan? Yang pertama, tetap tenang serta tidak panik. Lakukan langkah-langkah yang benar dan cepat. Kemudian segera mengungsi setelah adanya pemberitahuan dari pihak berwenang. Yang ketiga, membawa barang-barang secukupnya serta dokumen penting yang telah dikumpulkan menjadi satu tempat tadi. Dan yang keempat, pergi ke tempat yang lebih tinggi dan terbuka. Tentu ini namanya bencana tsunami, kita harus pergi ke tempat yang lebih dataran yang lebih tinggi. Lain halnya dengan terjadinya gempa bumi, kita harus mencari dataran rendah yang terbuka. Kemudian
saat terjadinya pasca bencana. Nah, ini bentuk mitigasi yang ketiga, saat terjadinya pasca bencana, setelah terjadinya bencana tentunya ya. Pertama, mengecek anggota keluarga kita. Dilakukan untuk mengetahui jumlah berapa korban jiwa yang selamat dan pula berapa korban jiwa yang tidak selamat. Kemudian, mengecek persediaan makanan dan minuman yang telah dibawa. Yang ketiga, memastikan keadaan sudah aman. Bagaimana cara kita memastikan keadaan itu sudah aman? Tentunya nanti didapatkan suatu perintah ataupun aba-aba yang dilakukan oleh pihak yang berwenang ataupun tim SAR yang mengindikasikan bahwasannya bencana itu telah benar-benar dipastikan aman. Kemudian yang keempat itu mendatangi posko-posko bantuan. Yang kelima, memeriksa nih kesehatan di posko kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah. Tentu gunanya dari posko-posko ini untuk menunjang apa aja sih kurang dari masyarakat, apa sih dampak yang diakibatkan dari adanya bencana tadi, khususnya tsunami tadi. Biasanya diadakannya ini keluhannya yaitu penyakit kulit ataupun lainnya, karena kan ketika terjadi suatu bencana ini yang mana itu air bersih itu sulit dan lain sebagainya, sehingga kemungkinan masyarakat itu terkena yang namanya penyakit kulit, muntaber dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan. Jadi pada tanggal 22 Desember 2018, peristiwa tsunami yang disebabkan oleh letusan anak Krakatau di Selat Sunda menghantam daerah pesisir Banten dan Lampung. Sedikitnya 426 orang tewas dan 7.202 terluka serta 23 orang menghilang akibat peristiwa ini. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, tsunami disebabkan pasang tinggi dan longsor bawah laut karena letusan gunung tersebut. Semoga dengan kejadian ini dapat menjadi pelajaran dan teguran buat kita semua agar lebih taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya apa yang Tuhan ciptakan adalah semua untuk menunjukkan kekuasaannya, supaya manusia senantiasa bersyukur dan tidak menyombongkan diri atasnya. Panca indera, akal, dan agama semua menjawab dari manakah kita sesungguhnya, sehingga manusia dengan akal sehatnya bisa mengenal siapa Tuhannya. Dengan ini, saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam makalah ini. Semoga makalah ini sedikit banyaknya dapat bermanfaat dan dapat semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, materi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Kami dari kelompok 3 mengucapkan banyak-banyak mohon maaf atas segala kekurangannya dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala partisipasinya. Saya Aryato Ramadan sebagai moderator dan rekan-rekan sebagai pemateri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.